Halo semua, perkenalkan nama aku Lely Mustikorini dengan NIM A01323044. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Supply Chain Management atau SCM atau sering disebut dengan rantai pasok pada perusahaan yang ada di dalam dan di luar negeri. Sebelumnya, tahukah kamu apakah itu Supply Chain Management? Supply Chain Management atau disingkat dengan SCM atau disebut dengan manajemen rantai pasok merujuk pada pengelolaan aliran barang, informasi, dana dari pemasok hingga ke konsumen akhir atau biasa disebut aliran barang dari hulu hingga ke hilir. Nah, ini melibatkan koordinasi antara berbagai fungsi bisnis termasuk pengadaan, produksi penyimpanan, distribusi, pelayanan, dan pelanggan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk layanan tersedia untuk pelanggan dengan biaya yang efisien sambil memaksimalkan keuntungan perusahaan. Nah, mari kita bahas supply chain management yang ada di dalam negeri. Di sini saya mengangkat perusahaan umum Badan Urusan Logistik atau sering kita kenal dengan Perum Bulog. Berikut profil perusahaan Perum Bulog. Perum Bulog adalah perusahaan logistik pangan milik negara atau BUMN. Perum Bulog dikenal pula dengan sebutan Bulog. Pendirian dari Perum Bulog tidak lepas dari peranan lembaga sebelumnya yaitu Badan Urusan Logistik atau Bulog. Ruang lingkup kerja Perum Bulog adalah usaha logistik, pergudangan, survei, pemberantasan hama, penyediaan karung, plastik, usaha angkutan, perdagangan, komoditi pangan, dan usaha eceran. Peranan utama dari Perum Bulog sebagai perusahaan logistik pangan milik negara adalah melakukan kegiatan menjaga harga dasar pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, penyaluran beras untuk bantuan sosial bansos, dan pengelolaan stok faktor yaitu jumlah pelaku rantai pasok, karakteristik produk yang dihasilkan, jarak antara on-farm dan pasar, serta peranan yang dimiliki oleh setiap pelaku rantai pasok. Pembahasan struktur rantai pasok beras akan menjabarkan beberapa anggota rantai pasok beserta peranannya dalam rantai pasok beras. Anggota rantai pasok yang dimaksud yaitu usaha serta beberapa stakeholder yang terlibat. Nah, berikut ini merupakan proses rantai pasok dari Perum Bulog dari awal hingga akhir. Yang pertama adalah raw material. Raw material ini nantinya akan menuju proses manufaktur. Di manufaktur ini akan merubah gabah menjadi beras, yang kemudian akan menuju ke warehouse atau gudang. Di gudang sendiri akan didistribusikan ke beberapa tempat, yaitu seperti retail, pasar, dan supermarket yang nantinya akan didistribusikan lagi kepada konsumen atau pelanggan. Nah, siapa saja sih anggota dari rantai pasok Perum Bulog ini? Yang pertama ada dari raw material. Raw material dari Perum Bulog ini anggotanya adalah kelompok tani atau poktan, gabungan kelompok tani atau gapoktan, dan on-farm. Nah, raw material ini merupakan peran penting bagi proses rantai pasok untuk menghasilkan produk yang memiliki kualitas dan kuantitas yang baik. Kemudian dari manufaktur, pada tahapan manufaktur ada beberapa pengolahan seperti tahap yang pertama, tahap penimbangan dan sortir. Yang kedua, tahap penggilingan. Yang ketiga, tahap packing. Yang keempat, tahap gudang. Dan yang terakhir adalah proses pendistribusian. Nah, pada proses pendistribusian ini, Perum Bulog memiliki distributor sekaligus anak perusahaannya, yaitu PT Jasa Prima Logistik atau sering disebut dengan JP Logistik. Kemudian akan disalurkan kepada retail seperti supermarket, pasar, dan lainnya. Kemudian setelahnya akan menuju ke konsumen. Kemudian untuk perusahaan yang ada di luar negeri, saya mengambil contoh pada perusahaan Zara Fashion. Nah, berikut profil singkat perusahaannya. Zara merupakan salah satu brand perusahaan yang bergerak pada dunia model internasional terbesar, yang berpusat di Galicia, Spanyol. Perusahaan ini fokus pada fast fashion dan produknya meliputi pakaian, aksesoris, sepatu, pakaian renang, kecantikan, dan parfum. Zara memiliki 2.000 toko di 88 negara dengan lokasi yang strategis. Brand Zara ini terkenal dengan kualitas model-model yang unik dan trendy. Brand Zara sendiri hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu untuk mengembangkan produk-produk barunya dan meluncurkan sekitar 10.000 desain baru setiap tahunnya.
Nah, berikut ini merupakan proses rantai pasok dari awal hingga akhir milik perusahaan Zara. Yang pertama dari raw material. Raw material ini nantinya akan menuju ke supplier, di mana Zara memiliki suppliernya sendiri. Kemudian setelah dari supplier akan menuju ke manufaktur atau proses produksi. Setelah ke manufaktur akan menuju ke warehouse atau pergudangan. Setelah dari pergudangan akan menuju ke distributor. Dari distributor nantinya akan didistribusikan ke retail. Dari retail nantinya akan menuju ke konsumen atau pelanggan. Berikut supplier Zara yang saya dapat dari beberapa sumber. Nah, dapat dilihat bahwa Zara memiliki beberapa supplier yang berbeda. Nah, Zara sendiri membeli kain dalam 4 warna yang berbeda dan memotong kainnya sendiri. Zara memiliki jaringan yang sangat luas di seluruh dunia, maka pengiriman bahan baku pun demikian menjadi penting dalam jangka waktu yang ditentukan. Untuk mengirim bahan baku tepat waktu, logistik transportasi harus kuat dan dapat diandalkan. Zara memastikan pesanan mentahnya ditempatkan sebelum awal musim untuk menghindari kesibukan di menit-menit terakhir. Sebelum memulai proses produksi, Zara melakukan pendesainan dan administrasi pemasaran. Zara mendesain semua produknya. Ia memiliki tim komersial yang terdiri dari desainer, pasar spesialis, dan pembeli. Semuanya terlibat dalam perencanaan rincian produk di mana para desainer adalah pemain kuncinya. Hampir 40.000 produk dirancang setiap tahunnya, di mana 10.000 dipilih untuk produksi. Tim pengerjaan desain musim depan dan memperbarui musim saat ini secara bersamaan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Para desainer dan inspiratif desain berasal dari sumber global yang meliputi catwalk, majalah, pameran dagang, diskotik, dan lain-lain. Para desainer membutuhkan waktu sekitar 9 bulan sebelum awal musim untuk membuat sketsa awal. Proses manufaktur di perusahaan Zara. Zara memproduksi sekitar 50% produknya di tokonya sendiri di Spanyol, tetapi menggunakan pemasok eksternal untuk semua operasi penjahitannya. Zara mendapatkan bahan kain, benang, dan lainnya komponen dari pemasok eksternal dengan bantuan kantor pembelian di Barcelona dan Hong Kong, bersama dengan sumber pribadi di kantor pusat yang berlokasi di Arteixo, Spanyol. Sekitar setengah dari kain yang dibeli tidak diwarnai untuk memberikan busana musim terkini dengan memaksimalkan fleksibilitas sehingga mengurangi biaya limbah. 50% barang yang dijual Zara diproduksi di Spanyol, 28% di Eropa, dan 24% di Asia dan seluruh dunia. Zara memiliki pusat distribusi global. Kemudian ada warehouse. Zara memiliki 4 gudang utama di Spanyol yang menerima pengiriman pakaian jadi, pemasok internal dan eksternal di seluruh Eropa dan berbagai belahan dunia. Jika ini sudah selesai, barang kemudian diarahkan ke toko Zara di dunia 2 kali seminggu selama periode reguler dan 2 kali selama musim penjualan. Model barang baru disertakan dengan setiap pengiriman. Pemeliharaan stok, penyelenggaraan, dan konstan di toko. Produk diperiksa jika ada cacat pada stok yang harus dikirim. Setelah dilakukan pemeriksaan stok dengan benar, segera dikirim. Proses pendistribusian perusahaan Zara. Dapat kita lihat pada peta bahwa Zara ini memiliki proses pendistribusian yang terpusat, di mana akan memberikan keuntungan kompetitif dengan cara meminimalkan waktu tunggu barang. Zara memiliki sistem dengan luas fasilitas sekitar 600 meter persegi Spanyol dan pusat kecil lainnya di Argentina, Brazil, Meksiko, dan mengkonsolidasikan seluruh pengiriman dari Spanyol. Ada aturan di Zara bahwa stok tidak akan ditahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Alhasil, barang dikirim setelah stok tiba dari berbagai pemasok setelah diperiksa. Untuk meningkatkan kecepatan pengirim dijadwalkan berdasarkan zona waktu dan stok dikirim melalui darat dan udara untuk mempercepat proses pengiriman. Kemudian, setelah proses distribusi, pastinya ada proses menuju ke retail. Nah, sebelum menuju ke retail, pasti ada beberapa pengecekan agar tidak terjadi kesalahan, seperti pengecekan menggunakan tag RFID dan diperiksa ketika barang sampai. Nah,
Nantinya barang ini akan dijual kepada konsumen melalui retail. Nah, berikut ini merupakan sumber yang saya dapat untuk membuat tugas ini. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Goodbye!